Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesempatan yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita beribadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang merupakan tugas utama yang Allah tugaskan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqamahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada pertemuan kita malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan al-mawaris atau al-faraid, terkait dengan pembagian harta warisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan aqsamul warasah bi'tibari al-irs. Jadi pembagian harta warisan atau pembagian ahli waris berdasarkan peruntukan warisan yang didapatkan. Dalam kitab ini dikatakan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah atau al-qismul awal man yarisu bil fardi, ahli waris yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, namanya al-fard, orangnya namanya ashabul furud. Ini yang akan kita jelaskan mulai malam ini. Jadi bagiannya itu sudah ditetapkan, itu namanya man yarisu bil fardi, mereka mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, nasib al muqaddar. Nah, jumlah mereka ini ada 7 yang sudah kita jelaskan, ya. Kemudian yang kedua, man yarisu bit ta'sib, siapa yang mendapatkan warisan dengan jalan ta'sib. Ta'sib itu bagian yang tidak ditentukan, an-nasib bila takdir, at-ta'sib ay bila takdir, tanpa ditetapkan berapa bagiannya, bisa mendapatkan semua dan bisa mendapatkan yang tersisa. Nah, ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga dan yang keempat, itu sebenarnya intinya pada 2 bagian yang pertama ini, pada bagian yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan keempat itu pelengkap. Yang ketiga maksudnya terkadang dia mendapatkan
warisan dengan ta'sib, ya, tanpa ditetapkan, dan terkadang juga dia mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, dan bisa digabungkan kedua-duanya. Nah, itu bisa digabungkan. Jadi dalam satu kasus, ya, dia mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, tetapi setelah itu dia dapat lagi dari jalan kedudukannya sebagai asabah atau mendapatkan dari ta'sib, ya. Dan bisa digabungkan. Kemudian yang kedua atau yang keempat adalah man yarisu bil fardi taratan wa bit ta'sibi ukhra wa la yujma'u bainahuma. Terkadang dia mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, tapi terkadang juga dalam kasus yang lain atau dalam bentuk yang lain dia mendapatkan dengan hanya cara dengan ta'sib, ya, dengan cara asabah, dan tidak dapat digabungkan, ya, tidak dapat digabungkan. Ini tentunya nanti akan berbeda-beda, ya, kondisi untuk poin yang ketiga dan poin yang keempat. Adapun poin yang pertama dan yang kedua itu hukum asalnya. Jadi kalau kita bicara tentang warisan, para jamaah sekalian, kita bicara tentang siapa yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan, ya, dan siapa yang mendapatkan bagian yang tidak ditetapkan kadarnya. Itu. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan yang setelahnya. Wa jumlatu ashabil furud wahidun wa ishruna. Ya, jadi yang masuk dalam kategori ashabul furud, ya, ashabul furud, orang yang mendapatkan bagian yang ditetapkan itu jumlahnya ada 21, ya, wahid wa ishrun. Wal furudul muayyana li ashabil furud sittah. Dan bagian yang sudah ditetapkan, ya, untuk ashabul furud ini yang ke-21, ya, 21 orang ini, ya, dalam berbagai kondisi itu ada tidak lepas dari enam kategori pembagian, ya, atau 6 bagian, ya, 6 bagian yang didapatkan oleh ashabul furud ini. Apa 6 bagian itu? Yang pertama adalah wahya atau hiya an-nisfu, setengah. Jadi ashabul furud itu ada yang dapat setengah. Kemudian yang kedua ar-rubu', 1/4, ya, 1/4. Yang ketiga was-sumun, 1/8. Yang keempat as-sulusan, 2/3. Ini 2/3. Jadi ada ashabul furud itu bisa mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Jadi kalau 2/3 itu berarti tinggal berapa yang tersisa? 1/3. Jadi yang sisanya itu ya cuma dapat 1/3, karena 2/3-nya itu sudah diambil oleh ashabul furud, 2/3. Itu yang keempat. Jadi setengah, 1/4, 1/8, 2/3. Kemudian wasulus 1/3, ya, 1/3, dan wasudus 1/6. Jadi ada berapa al-furud, ada berapa bagian yang sudah ditetapkan, itu ada 6. Ini, ya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, dalam 3 ayat utama terkait dengan warisan itu, ya.
Dan ini memang kalau mau belajar warisan ya belajar tentang ayat-ayat warisan itu. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ya. Nah, kalau ini relatif lebih mudah kita ingat. Nah, sekarang kita masuk pada di sini dalam katakan awalan ashabul di sini katakan ashab. Oh, mungkin ada kesalahan dalam kitab ini ya. Ashabun nisf. Iya. Siapa yang mendapatkan setengah? Siapa yang mendapatkan atau siapa saja yang mendapatkan setengah? Iya. Setengah. Siapa saja para jamaah sekalian di sini katakan ada 5. Ya, ada 5. Sebelum kita masuk ya, para ulama itu memiliki 2 metode dalam penentuan penjelasan tentang ashabul furud. Metode yang pertama ini yang dipakai dalam kitab ini. Metode yang pertama menjelaskan bagiannya setengah, yang dapat setengah. Kemudian setelah itu dijelaskan yang dapat setengah ini. Ya, itu metode pertama. Ini yang dipakai dalam kitab ini. Ya. Metode yang lain yang digunakan oleh para ulama, ya, itu langsung orangnya, kemudian disebutkan keadaannya. Saya kasih contoh. Ya, umpamanya ini ya. Saya kasih contoh yang paling mudah, umpamanya yang dapat 1/4. Ini metode yang pertama. Siapa saja yang dapat 1/4? Yang dapat 1/4 itu ya cuma 2. Yang dapat 1/4. Pertama suami, ya. Suami itu kalau istri yang meninggal tentunya ya. Tidak mungkin suami istri. Ya, jadi suami dia mendapat 1/4 kalau istri yang meninggal dunia itu punya anak keturunan. Ya. Kemudian yang kedua, yang dapat 1/4 itu adalah istri, ya, az-zaujah. Ya, az-zaujah. Dia mendapat 1/4 jika ya suaminya meninggal dan suaminya tidak punya keturunan, ya, tidak punya anak, ya, baik dari istri itu ataupun dari istri yang lain. Maka istri itu dapat berapa? 1/4. Nah, ini metode yang pertama dan ini yang digunakan oleh kitab ini. Jadi dijelaskan siapa saja yang dapatkan setengah, siapa saja yang dapatkan 1/4, siapa saja yang dapat 1/8. Itu ya. Nah, metode yang kedua berbeda. Metode yang kedua disebutkan langsung orangnya, kemudian dijelaskan berapa yang dia dapatkan dalam kondisi yang seperti ini dan berapa dia dapatkan dalam kondisi yang seperti ini. Saya kasih contoh. Ini seperti langsung ditentukan suami, suami, ya, az-zauj, ya, suami. Itu metode yang kedua ya. Dan ini digunakan oleh banyak para ulama juga ya dalam kitab-kitabnya. Jadi ditentukan langsung orangnya, suami. Berapa bagiannya suami? Dikatakan suami itu punya 2 bagian. Ya, mempunyai 2 keadaan. Dia yang pertama, keadaan yang pertama dia dapat setengah. Dapat setengah dari harta warisan jika istri yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan, tidak ada anaknya. Itu maka suami dalam kondisi ini dapat berapa? Dapat setengah. Kemudian keadaan yang kedua, suami dapat 1/4.
dapat seperempat. Kapan dia dapat seperempat? Keadaannya jika istri yang meninggal dunia itu mempunyai keturunan, ya, baik dari suami itu atau dari suami sebelumnya atau suami yang lain, ya, suami sebelumnya, tidak mungkin dari suami yang lain, dari suami yang jelas istri itu punya anak, ya, anak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahkan, ya, ini mohon maaf, ya, semoga keluarga kita dijaga, bahkan sekalipun dia punya anak zina, ya, itu tetap dikategorikan sebagai anak dari istri itu, ya. Nah, jadi dalam kondisi ini suami dapat berapa? Dapat seperempat karena istrinya punya anak, ya. Nah, jadi itu metode yang kedua. Jadi para ulama ketika menjelaskan itu menjelaskannya dengan memilih salah satu dari metode ini. Mana yang paling baik? Ya, ini nanti ya, dua-duanya digunakan oleh para ulama kita. Nah, tapi kalau kita lihat metode yang digunakan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjelaskan harta warisan, itu lebih dekat kepada metode yang kedua. Disebutkan keadaannya dan kalau dia begini dapat begini, kalau dia begini dapat begini. Nah, para jamaah sekalian, tidak ada masalah sebenarnya dua-duanya, ya, dan insya Allah nanti dalam penjelasan kita bisa gabungkan dua hal ini. Nah, kita mulai dulu dari orang-orang yang mendapatkan ashabul furud, yang mendapatkan setengah, ashabun nisfi. Ada berapa? Ada 5 orang yang dapat setengah. Jadi setengah dari harta warisan yang ditinggalkan. Jadi kalau harta warisan yang ditinggalkan itu 1 miliar, maka dia dapatkan berapa? 500 juta nilainya, ya. Nah, itu 500 juta. Nah, siapa saja? Yang pertama az-zauju, suami. Ya. Jadi orang yang mendapatkan, ahli waris yang mendapatkan setengah itu yang pertama adalah siapa? Suami. Kapan suami mendapatkan setengah? Tadi sudah kita jelaskan. Di sini dikatakan inda adamil far'il waris zakarin au unsa min az-zauji au min ghairihi. Ya. Ketika tidak ada anak, tidak ada far'ul waris, tidak ada keturunan dari istri yang meninggal dunia, ya, dari si mayit. Ya, mayit itu berarti istrinya kan? Kalau dia posisinya sebagai suami, berarti yang meninggal siapa? Istrinya. Nah, ketika istri tidak punya anak, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, ya, baik dari suami itu atau dari suami yang sebelumnya, maka suami dalam kondisi ini dapat berapa? Dapat setengah. Ya, jadi kalau istrinya tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat setengah itu al-bintu, anak perempuan. Jadi anak perempuan itu bisa dapat setengah, ya, setengah. Saya kasih contoh, ya, umpamanya sebelum kita pindah ke yang kedua, az-zauj. Umpamanya begini, seseorang meninggal dunia, meninggalkan suami dan satu orang anak laki-laki, satu orang anak laki-laki. Jadi ahli warisnya cuma 2, suami dan satu orang anak laki-laki. Oh, mohon maaf, tidak sesuai dengan ini, ya. Jadi maaf, meninggalkan suami dan bapak, ya, itu yang tepat. Mohon maaf. Ya, jadi seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan ahli warisnya suami, ya, dan seorang bapaknya yang mati, yang meninggal, ya, bapaknya wanita yang meninggal itu,
Ya, jadi yang meninggal pasti perempuan ya, karena yang ditinggalkan adalah suami. Ya. Nah, jadi suami di sini karena tidak ada ahli waris, maka suami dapat berapa? Dapat setengah. Nah, itu jelas, dapat setengah. Karena tidak ada ahli waris, tidak ada anak. Ya, tidak ada anak dari istrinya yang meninggal itu, tidak ada anak. Maka dia dapat setengah. Bapak dapat berapa? Itu bapak itu dapat sisa. Ya, dapat sisanya, ya, semuanya yang tersisa dapat setengah juga dari warisan yang ditinggalkan. Ya. Nah, yang kedua para jamaah sekalian, yang dapat setengah itu al-bintu, anak perempuan. Anak perempuan itu bisa dapat setengah, tapi ada kondisinya, ada syaratnya. Yang pertama, indam firadiha amman yusyarikuha min akhawatiha. Syarat yang pertama, ketika anak perempuan ini cuma sendiri. Ketika anak perempuan ini cuma sendiri, jadi dia sendirian, satu orang saja. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wamfiradiha amma yansibuha min ikhwatiha, dan tidak ada asabah dari saudara laki-lakinya. Jadi dialah anak perempuan satu-satunya, perempuan tunggal. Ya, tidak ada, dia cuma sendiri dan tidak ada saudara laki-lakinya. Maka dalam kondisi ini anak perempuan tunggal ini dapat berapa? Dapat setengah. Tapi berapa syaratnya? 2. Satu tuh, pertama dia tunggal, ya, cuma satu orang. Kemudian yang kedua tidak ada asabah yang membersamainya. Itu namanya asabah. Asabah itu bisa saudara laki-lakinya atau bisa cucu laki-laki juga, ya, dari anak laki-laki itu juga bisa jadi asabah, atau saudara laki-laki, ya, dari orang yang meninggal dunia. Saya kasih contoh kasusnya. Seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan seorang anak perempuan, ya, seorang anak perempuan dan seorang bapak, ya, al-ab, bapak. Ya. Jadi ahli warisnya cuma 2, anak perempuan dan bapak. Maka anak perempuan ini dapat berapa? Dapat setengah, jelas. Dan bapaknya dapat setengah juga, sisanya kan cuma 2 saja ahli warisnya. Ya. Tapi bapak di sini dia bukan dapat setengah karena memang bagiannya setengah, tidak. Dia posisinya sebagai mendapatkan yang sisa. Itu yang saya katakan tadi, bahwa bapak itu terkadang dapat bagian tertentu dan terkadang juga dia mendapatkan bagian yang tidak ditentukan. Itu yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian, ya, yang ketiga yang dapat setengah itu adalah bintu al-ibn. Bintu ibn. Siapa itu bintu ibn? Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki. Ini bisa dapat setengah juga ini. Anak perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya berapa? Syaratnya ada 3. Yang pertama, ya, inda adamil musyarik. Pertama, dia cuma sendiri. Cuma sendiri, ya, satu orang. Kemudian yang kedua, adamul mu'assib, tidak ada laki-laki yang membersamainya. Yang ketiga, tidak ada al-far'ul waris, tidak ada anak, ya, tidak ada anak dari
yang meninggal dunia, yang hidup. Ya, maksudnya mungkin sebelumnya ada ini tapi sudah meninggal duluan. Ya, jadi yang tersisa cuma cucunya saja. Ya, jadi ada 3. Ya, 3 syaratnya. Anak perempuan dari anak laki-laki itu dapat setengah. Berapa syaratnya? 3. Pertama, tunggal sendiri, adamul musyarik. Kemudian yang kedua, adamul mu'assib, tidak ada laki-laki yang membersamainya sehingga dia menjadi asabah. Dan yang ketiga, tidak ada al-far'ul waris, tidak ada anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa mengikuti ini dengan baik. Nah, saya kasih contoh. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya yang dia tinggalkan seorang bapak, dan seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Atau kok bapak terus Ustaz? Nah, gantilah. Seorang meninggal dunia, ya, meninggalkan yang jelas bintul ibn ini harus masuk, cucu perempuan dan katakanlah saudara laki-laki sekandung, ya, saudara laki-laki sekandung. Jadi ada saudaranya, saudara laki-laki sekandung dan ada cucu perempuan, bintul ibn namanya, bintul ibn. Nah, karena cucu perempuan ini cuma satu, tidak lebih, ya, cuma satu, ya. Kemudian yang kedua, tidak ada mu'assib, tidak ada laki-laki yang membersamainya. Akan beda warisannya kalau yang ditinggalkan itu ada cucu laki-laki dan ada cucu perempuan. Itu beda, ya, itu beda warisannya. Ini cuma ada cucu perempuan saja, tidak ada cucu laki-lakinya. Kemudian yang ketiga, tidak ada anaknya yang meninggal dunia ini yang masih hidup, tidak ada. Ya, jadi cucu ini orang tuanya sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dunia. Maka dalam kondisi yang seperti ini, cucu perempuan dari anak laki-laki itu dapat setengah warisan. Ya. Nah, kemudian saudara sekandung itu dapat berapa? Dapat sisanya. Sisanya diberikan kepada saudara laki-laki sekandung itu tadi, saudara laki-lakinya. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, ini sama juga dengan yang keempat, al-ukhtus syaqiqah. Al-ukhtu asy-syaqiqah, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sekandung. Al-ukhtus syaqiqah. Ini al-ukhtus syaqiqah, saudara perempuan sekandung ini bisa juga dapat setengah warisan. Tapi syaratnya inda adamil mu'assib wal musyarik wal far'il waris wal aslu al waris. Ini para jamaah sekalian, dia mendapatkan setengah itu dengan ini disebutkan 4 syaratnya. 4 syaratnya. Pertama, inda adamil mu'assib. Apa itu inda adamil mu'assib? Kalau dia tidak bersama dengan laki-laki. Ya, jadi saudara perempuan sekandung ini itu dapat setengah dengan syarat pertama, tidak ada asabah, tidak ada mu'assib, tidak ada saudara kandung laki-laki. 1. Yang kemudian yang kedua, dia tunggal. Ahli warisnya adalah saudara perempuan sekandung dan dia satu-satunya, ya, cuma 1 orang. Ya, kalau lebih dari 1, maka nanti berbeda bagiannya.
Berbeda varian. Ini cuma satu orang. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada al-far'ul waris, tidak ada anak dari yang meninggal dunia itu. Kemudian yang keempat, tidak ada juga orang tua dari yang meninggal dunia itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh, seorang yang meninggal dunia, yang dia tinggalkan dari ahli warisnya, yang tersisa dari ahli warisnya itu cuma satu orang saudara perempuan sekandung, cuma satu ya. Kemudian yang kedua, ada omnya, saudara bapaknya, paman ya, paman laki-laki, saudara paman ya, saudara bapaknya, jelaslah laki-laki paman. Nah, maka dalam kondisi ini karena kita coba lihat syarat yang pertama tadi, tidak ada asabah, tidak ada laki-laki yang membersamai. Tidak ada asabah maksudnya dia tidak bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Kalau ada saudara laki-laki sekandung, dia tidak dapat setengah ini, perempuan ini. Tapi karena dia cuma tunggal sendiri, saudara sekandung ini, saudara perempuan sekandung itu dapat setengah. Kemudian yang kedua, dia cuma tunggal satu orang. Kalau dia lebih dari satu orang, maka dia tidak dapat setengah. Nanti kita jelaskan, dia dapat 2/3. Dibagi 2. Kemudian yang ketiga, yang meninggal ini tidak punya anak. Kalau ada anaknya, para jamaah sekalian, kalau ada anaknya, ini saudara perempuan tidak dapat apa-apa. Kalau ada anak, ini kebetulan tidak ada anaknya, yang ada ahli warisnya cuma saudara perempuan saja sekandung. Kemudian yang keempat, dalam kondisi ini ternyata juga tidak ada orang tuanya, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Maka dalam kondisi ini yang ada hanya cuma pamannya saja. Cuma pamannya saja. Maka dalam kondisi ini saudara perempuan yang tunggal tadi itu sekandung itu dapat setengah dari warisan. Setengah dari warisan. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, itu yang dapat setengah itu adalah al-ukhtu li'ab, saudara perempuan sebapak. Sebapak. Ini kalau kita dapatkan, ini perlu difahami. Ini kalau kita ceritakan dia dapat setengah, apakah otomatis dapat setengah kalau ada mereka? Tidak. Dia akan dapat setengah kalau persyaratannya semuanya terpenuhi. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi, otomatis dia dapat setengah. Itu. Jadi dia dapat setengah kalau persyaratannya semua terpenuhi. Ada persyaratannya 1, ada persyaratannya 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, al-ukhtu li'ab ini saudara perempuan sebapak itu bisa dapat setengah. Tapi berapa syaratnya? 5 syaratnya, lebih banyak lagi. Yang pertama adalah tidak ada asabah. Kemudian dia cuma sendiri, tidak ada musyarik, tidak ada yang membersamainya. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak dari orang yang meninggal dunia. Keempat, tidak ada orang tua dari orang yang meninggal dunia. Dan yang terakhir, tidak ada saudara sekandung, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kalau ada saudari sekandungnya, dia tidak dapat setengah. Dia nanti dia dapat 1/6 saja kalau ada saudara perempuan sekandungnya. Nah, jadi ada berapa yang dapat setengah ini? Kita ulangi ya. Yang pertama siapa? Siapa yang dapat setengah? Iya, kalau para jamaah mau jadi ahli dalam ilmu waris, ini harus ditahu ini semua. Minimal sudah tergambarkan. Jadi yang dapat setengah itu ada 5. Pertama kapan suami dapat setengah? Siapa yang tidak punya anak? Istrinya. Jadi kalau istrinya meninggal dunia dan tidak punya anak, otomatis suami dapat setengah. Dapat setengah. Oke, ya. Jelas ya? Dapat
setengah. Kalau punya anak, nanti tidak. Kalau sudah punya anak, berarti otomatis dia tidak dapat setengah suami ini. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Anak perempuan dari siapa? Anak perempuan, al-bint. Anak perempuan. Ya. Anak perempuan. Kapan dia dapat setengah? Pertama, kalau dia sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada saudara laki-lakinya atau tidak ada asabah yang membersamainya. Jadi masya Allah dia anak tunggal perempuan satu-satunya. Itu dapat setengah itu. Jadi kalau katakanlah orang tuanya punya harta warisan senilai 10 miliar, ya, maka anak perempuan ini dapat berapa? 5 miliar. Ya. Kalau dia tunggal, tidak ada saudara laki-lakinya dan dia cuma satu-satunya. Artinya, ini saya perjelas saja supaya mudah ya. Kalau ada saudara laki-lakinya, jadi begini, ada yang meninggal dunia, ahli warisnya satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Ini otomatis yang perempuan tidak dapat setengah karena ada saudara laki-lakinya. Atau kalau yang meninggal dunia meninggalkan 2 anak perempuan, yang perempuan ini tidak dapat setengah, dia dapat berapa? Yang lain nanti dapat 2/3, ya, dapat 2/3, nanti dibagi 2/3 itu karena ternyata dia punya saudara perempuan. Ya, saudara perempuan. Nah itu para jamaah sekalian. Yang ketiga yang dapat setengah itu siapa? Bintu ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak. Saya mau tanya, cucu perempuan dari anak perempuan dapat warisan enggak? Tidak masuk ahli waris, masuk ahli waris saja tidak. Ya, jadi tidak dapat ya, cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak masuk dalam kategori ahli waris. Yang dapat itu adalah cucu perempuan dari jalur laki-laki. Itu ada hikmahnya karena ya sebenarnya kalau anak perempuan dari anak perempuan otomatis dia akan dapatkan warisan dari siapa? Dari bapaknya. Ya sudah ada jalurnya tersendiri. Dia sudah membentuk klaster baru lagi sehingga dia mendapatkan warisan dari jalur itu. Jangan dia merebut lagi dari jalur yang lain. Ya, jadi itu hikmahnya ya kenapa cucu perempuan dari anak perempuan itu tidak dapat. Nah, ini pernah kita sudah jelaskan. Nah, siapa yang ketiga ini adalah bintu ibn. Berapa syaratnya dia dapat setengah? 3. Tidak ada dia sendiri. Ya, ada mul musyarik, ada mul mu'assib, tidak ada laki-laki yang membersamainya dan tidak ada anak. Ya, tidak ada anak dari orang yang meninggal itu. Ya. Kemudian jadi saya mau tanya ini, kalau yang ahli warisnya bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti yang meninggal itu siapa? Kalau dikatakan bintu ibn, ini supaya tidak bingung ya. Bintu ibn yang ahli warisnya itu anak perempuan dari anak laki-laki, berarti yang meninggal siapa? Kakeknya. Iya, kakek atau neneknya juga bisa ya. Neneknya bisa. Iya. Itu. Kemudian yang keempat siapa? Al-ukhtus syaqiqah. Saudara perempuan. Itu juga bisa dapat setengah. Kapan dia dapat setengah? Dengan 4 syarat. Pertama, tidak ada asabah, tidak ada laki-laki yang membersamainya, dia cuma sendiri. Yang kedua, yang ketiga tidak ada anak, yang keempat tidak ada orang tua. Jadi dalam kondisi ini saudara perempuan itu dapat setengah. Kemudian yang terakhir saudara perempuan sebapak itu juga dapat setengah. Tapi syaratnya berapa? 5.
5. Itu saja diulangi. Pertama, tidak ada mu'assib, tidak ada asabah, tidak ada laki-laki yang membersamainya, tidak ada musyarik, dia cuma sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada anak. Yang keempat, tidak ada orang tua. Yang kelima, tidak ada saudara sekandung. Kalau ada saudara sekandung, maka saudara perempuan sebapak ini itu tidak dapat setengah, ya, tidak dapat setengah. Mudah-mudahan. Nah, para jamaah sekalian, saya saya langsung kasih ini saja. Selain nomor 1, siapa yang nomor 1 itu? Suami. Yang 4 yang tersisa itu otomatis dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Itu ambil kaidah itu. Jadi hafalnya mudah, ya. Jadi selain yang 1, yang pertama tadi siapa? Suami. Nah, ini yang 4 tersisa ini itu bisa dapat 2/3. Otomatis mereka dapat 2/3 kalau jumlahnya lebih dari 1. Jadi seperti umpamanya anak perempuan. Ternyata ahli warisnya anak perempuan bukan 1 orang, ada 2. 2 orang itu dapat 2. Jadi para ulama mengatakan semua yang dapat setengah selain suami, perhatikan baik-baik, semua yang dapat setengah selain suami, maka mereka juga bisa mendapatkan 2/3 jika jumlah mereka lebih dari 1 orang. Itu ya. Jadi tinggal memang ini yang pertama agak sulit, ya. Tapi kalau sudah jalan seperti itu, kaidah itu sudah masuk, insya Allah nanti lebih mudah. Cukup atau kita tambah? Cukup? Iya. Saya tambah lagi 1, sedikit saja. Ya. Sayang kalau cuma 1 yang didapatkan. Sekarang kita pindah ke bagian yang kedua. Jadi setengah kita sudah hafalkan, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita pindah yang 1/4. 1/4 ini paling mudah. Paling mudah dari semua itu adalah yang 1/4. Yang dapat 1/4 itu cuma suami atau istri. Suami atau istri. Yang pertama suami, kita masuk suami dulu. Suami dapat 1/4 kalau ya tidak ada anak yang ditinggalkan oleh istri yang meninggal. Jadi pasti yang meninggal itu siapa? Kalau kita sebut suami, yang meninggal siapa? Istri. Jadi itu. Jadi yang dapat 1/4 itu cuma 2. Yang pertama suami, kalau istrinya yang meninggal itu tidak punya anak. Maaf. Betul. Iya. Tadi kan suami sudah dapat setengah ya? Iya. Maaf. Masya Allah, itu terlalu semangat itu. Jadi suami itu dapat berapa? 1/4 kalau istri yang meninggal dunia itu punya anak. Anak ini yang dimaksud baik dari suami itu ataupun dari suami sebelumnya. Yang penting istri itu berstatus punya anak. Terlepas anaknya suami itu atau anak dari laki-laki sebelumnya, ya, otomatis suami itu dapat 1/4. Yang kedua, siapa yang dapat 1/4? Istri. Berarti yang meninggal siapa? Suami. Suami. Kapan dia dapat 1/4? Apabila suami yang meninggal itu tidak punya anak. Jadi az-zaujah tastahiquhu, mendapatkan 1/4 kalau tidak punya, suami yang meninggal dunia itu tidak punya far'il waris, tidak punya anak keturunan ke bawah seterusnya. Anak keturunan itu bisa yang ada cuma anaknya atau cucunya, yang penting ke bawah dia tidak
punya. Kalau tidak ada semuanya, maka istri dapat berapa? 1/4. Kalau istrinya 2, iya, tidak ada 1/4 tambah lagi 1/4. Nah, tidak ada. Jadi 1/4 itu dibagi 2. Kalau istrinya 3, iya 1/4 itu dibagi 3. Kalau istrinya 4, 1/4 itu dibagi 4. Iya, rela berbagi. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau suami punya 4 istri, umpamanya lebih dari 1 istrinya, yang meninggal pertama tidak punya anak, kemudian meninggal lagi yang kedua, umpamanya tidak punya anak lagi, Masya Allah. Jadi dapat, gitu. Masya Allah. Jadi untuk istri itu dia dapat 1/4 tanpa melihat berapa jumlah istrinya. Jelas seluruh istri itu yang ditinggal oleh suaminya, tapi syaratnya suaminya tidak punya anak, maka dia mendapatkan 1/4 dari warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, langsung saja yang ketiga 1/8. 1/8 ini yang paling mudah juga. 1/8 itu cuma 1 orang. Siapa itu? Istri. Ketika suaminya ada anak. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat 3 bagian ini. Setengah, 1/4 dan 1/8. Yang dapat setengah ada 5, yang dapat 1/4 ada 2, dan yang dapat 1/8 cuma 1. Jadi satu-satunya pemilik 1/8 itu cuma istri. Cuma istri ketika suaminya itu yang meninggal dunia punya anak keturunan, baik dari istri itu ataupun dari istri yang sebelumnya, atau dari istri yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada yang ingin ditanya. Misalnya ada warisan berupa tanah, terus belum laku tanahnya, yang ahli warisan banyaknya banyak meninggal. Yang mau ditanyakan itu kapan ditentukan ini ahli warisan banyaknya? Pada saat yang punya itu tanah meninggal, atau pada saat laku itu tanah? Itu laku tanah itu bukan tidak merupakan persyaratan pembagian warisan. Yang dibagi itu adalah harta yang ditinggalkan. Mau laku atau tidak laku itu persoalan lain. Jadi pada saat orang meninggal dunia segera dibagi warisannya. Jangan ditunggu laku baru dibagi, tidak. Jadi umpamanya begini seorang meninggal dunia, dia punya tanah, dia punya warisan berupa apa? Tanah. Tanah itu dibagi. Kalau memang bisa dibagi 2 umpamanya, karena setengah-setengah, bagi 2 tanah itu. Atau kalau umpamanya tidak mau, maka dijual, tapi jangan ditunggu sampai laku. Nah, kalau ternyata yang dapat warisan ini meninggal dunia sebelum dibagi tanah itu, maka tidak boleh lagi ditunggu nanti laku. Jadi berapa nilai tanah itu ketika dia meninggal dunia, itu jadi warisan dia untuk ahli waris yang berikutnya. Begitu ya pertanyaannya? Iya, maka ditaksir nilainya berapa? Ditaksir. Kalau umpamanya 1 rumah tidak bisa dibagi 2 itu rumah. Itu kan tinggal nanti kesepakatan ahli waris atau salah seorang ahli waris, dia yang mau ambil rumah itu. Nah, dia berikan berapa kepada yang ahli waris yang lain, dia bayar itu kan kepada ahli waris yang lain. Saya mau ambil ini semuanya karena tidak mungkin kita bagi 2. Maka dia berikan senilai daripada warisan itu. Itu begitu caranya.
Jadi bukan persoalan jangan ditunggu nanti laku baru dibagi, tidak begitu caranya warisan. Ya, iya, ya, silakan. Ya, silakan. Masya Allah, antum ini sudah langsung eksekusi empang tadi itu tanah, ya, iya. Apa? Ada apa dengan empangnya? Iya. Kalau ada bolunya dibagi-bagi. Iya, silakan. Ya? Ya, betul. Oh, itu beda lagi tuh, ya. Jadi ya sama dengan pertanyaan berapa yang lalu, Ustadz, ini sawah sama ahli waris itu tidak dibagi, tapi hasilnya setiap ini apa? Wah, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi dibagi dulu, dibagi saja. Bilang engkau dapat dari sini apa? Berapa ya? Setengah, ya, umpamanya empang itu diwarisi oleh satu anak laki-laki dan atau yang muda saja, 2 anak laki-laki. Berarti masing-masing dapat setengah. Jadi kepemilikannya terhadap empang itu setengah, satu setengah. Setelah itu mereka sepakat lagi. Jadi harus kesepakatan baru. Oh, ayo kita garap ini, kita, ya. Jadi kesepakatan hasil empang itu bukan dari warisan. Ya, bukan dari warisan, tapi kesepakatan untuk mengelola secara bersama-sama empang itu, ya. Tapi siapa yang miliki empang ini? Setengahnya milik saya, setengahnya milik saudaranya. Begitu caranya, ya. Jadi bukan pada hasilnya itu nanti kesepakatan baru lagi. Nah, suatu saat empang itu ada yang mau beli, ya itu nanti dibagi sesuai dengan bagian masing-masing, ya, bagian masing-masing. Ya, mudah-mudahan difahami, ya. Begitu caranya. Sama juga kemarin ada yang bertanya sawah. Wah, kami tidak bagi sawahnya, Ustaz, karena nanti hasilnya saja dibagi. Tidak, kita katakan silakan dibagi. Ya, silakan dibagi. Yang jelas kepemilikan terhadap empang itu harus jelas. Kepemilikan terhadap sawah itu harus jelas. Ya. Ya. Dan ya sebenarnya yang paling aman itu kalau sudah di apa namanya? Dipetak. Iya, itu paling aman supaya tidak menimbulkan apa? Sengketa. Iya. Itu maksudnya. Tapi kalau susah, kalau susah ya seperti itu tadi. Iya, cuma harus jelas ini yang samping, yang di pinggir jalan punya siapa. Iya, itu nanti makanya yang paling bagus dijual. Dijual kemudian dibagi. Itu yang paling aman. Atau salah satu yang beli kemudian uangnya itu diberikan kepada saudaranya. Begitu caranya supaya aman. Iya, silakan. Bagaimana caranya menentukan itu harta istri, misalkan dia meninggal karena misalkan hartanya itu dia carinya bersama suami misalkan. Setelah pernikahan baru harta itu ada. Iya. Kalau mungkin adik istri yang meninggal ini memang sudah dapat warisan dari itu jelas. Itu kalau suaminya mau klaim itu suami. Itu meskipun ya umpamanya istri punya rumah ya dari orang tuanya. Waktu urus sertifikat suaminya kasih namanya. Wah, itu meskipun sertifikat atas nama suami tapi rumah itu milik istri. Itu maksudnya. Jadi kalau itu jelas. Ini setelah dia itu memang ini yang paling banyak menimbulkan masalah. Ya, biasa begini. Saya selalu atau kita nasihatkan yang begitu selesaikan dulu di pengadilan agama, ya, selesaikan sehingga harta milik istri itu jelas mana miliknya. Nanti pengadilan agama itu yang biasa menentukan. Biasanya dihitung ya. Dihitung berapa. Karena istri itu meskipun dia tidak bekerja, oleh sebagian para ulama dikatakan dia punya kemitraan dengan suaminya, ya. Dia punya kemitraan, dia ikut mensupport suaminya sehingga dia punya aset itu. Jadi kata ya, dia punya apa istilahnya bono gini ya harta itu.
Apalagi kalau harta itu di masa hidup suaminya dia katakan, ini rumah saya berikan, ini mobil saya kasih ke engkau, meskipun STNK-nya atas nama suaminya, tapi dia sudah hadiahkan secara keseluruhan mobil itu pada istrinya. Itu berarti otomatis dia menjadi milik istri. Cuma biasanya begini-begini harus ada saksi, sehingga nanti ketika pembagian ahli waris itu tidak sengketa. Kalau mau selesai ke pengadilan agama, jelaskan itu di depan hakim untuk menentukan berapa warisannya. Jadi besarnya teknologi itu memang berdasarkan aturan negara atau ada memang aturan agama negara? Ini susah ini. Artinya memang harus ada ketetapan hukum yang mengikat. Karena kalau berdasarkan klaim masing-masing, ini nanti bisa mengklaim. Ini mohon maaf, apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Ini banyak cerita ini ya, banyak kasus ini. Kalau istrinya lebih dari satu, istri pertama, ini. Kadang istri pertama mungkin berjuang dari nol puluhan tahun. Makanya silakan ditetapkan sehingga Oke, silakan. Bagaimana statusnya kalau harta yang dibagi itu misalnya rumah yang belum lunas? Belum lunas? Iya, oke. Maksudnya apa? Rumahnya di rumah cicilan itu bagaimana cara pembagiannya? Iya, jadi dibagi berdasarkan kepemilikan dari rumah itu. Maksudnya berapa nilai dari yang sudah dibayarkan, dibayarkan. Kan sebenarnya harusnya begini. Kita sudah jelaskan pertama. Jadi kalau dia masih punya utang, maka harus dilunasi utangnya dulu. Jadi diambilkan dari harta yang lain untuk melunasi utangnya itu, karena itu kan terhitung utang ya, terhitung utang si mayit. Jadi dilunasi dulu rumahnya. Begitu caranya. Baru setelah itu dibagi. Otomatis harta warisannya berkurang karena sebagiannya dipakai untuk melunasi rumah itu. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Nanti lagi insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.